Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyimpangan konfigurasi elektron, kestabilan penuh dan setengah penuh. Sebelum menonton video ini, saya harapkan teman-teman menonton video saya sebelumnya tentang cara konfigurasi elektron dengan cara mekanika kuantum, dan video saya tentang aturan Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hund. Karena pada video tersebut berhubungan sekali pada video yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Kestabilan penuh dan setengah penuh. Berdasarkan hasil percobaan, ditemukan beberapa penyimpangan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Atom akan lebih stabil bila kulit atau subkulit terisi elektron penuh atau setengah penuh, terutama pada subkulit D. Contoh pertama, di sini terdapat krom, di mana nomor atomnya itu 24, atau jumlah proton atau elektronnya itu 24. Orbital D maksimum berisi 10 elektron, akan lebih stabil jika orbital D diisi 5 atau 10 elektron, sehingga konfigurasinya yang benar itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, bukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Jadi misalnya konfigurasinya itu seperti ini teman-teman, di mana di sini terdapat 4s2, lalu 3d4. Orbital di 4s2-nya ini terisi 2 elektron, sedangkan di orbital 3d4-nya ini terisi 4 elektron. Di satu kotaknya ini tidak terisi 1 elektron, tetapi konfigurasinya ini kurang stabil. Lalu kita lihat diagram orbital yang benar, di mana di orbital 4s-nya ini hanya terisi 1 elektron. 1 elektron di 4s2-nya ini berpindah ke orbital yang kosong di 3d5. Sehingga kita bisa lihat perbedaannya teman-teman. Di mana yang pertamanya ini, yang 4s2-nya ini penuh, tetapi di yang 3d4 ini ada yang kosong, sedangkan yang keduanya ini di mana orbital 4s-nya ini terisi setengah elektron atau nggak penuh ya teman-teman. Lalu di orbital 3d5-nya ini terisi semuanya setengah penuh. Jadi yang paling stabil adalah saat semuanya terisi orbitalnya dengan setengah penuh, dibandingkan ada yang penuh tetapi ada yang kosong juga teman-teman. Jadi inilah kestabilan yang paling bagus saat semua elektronnya itu terisi setengah penuh. Lalu contoh selanjutnya nomor 2, di sini terdapat Cu atau tembaga yang nomor atomnya itu 29. 29 itu sama dengan jumlah elektron atau jumlah proton. Jadi konfigurasinya itu yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Bukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Kita lihat yang pertama contoh dari pengisian orbitalnya, di mana 4s-nya ini terisi 2 elektron, jadi berpasangan. Sedangkan di 3d9-nya ini ada 1 elektron yang nggak berpasangan, sedangkan semuanya ini berpasangan. Lalu kita cek di mana diagram orbital yang benar, di mana 1 elektronnya ini di 4s-nya ini berpindah ke 3d10, sehingga bentuknya lebih stabil yang ini dibandingkan yang atas. Karena apa? Karena di orbital 3d-nya ini berpasangan semua, dan yang di 4s-nya ini setengah penuh. Kenapa di atas ini tidak stabil atau kurang stabil? Karena di orbital 3d-nya ini tidak penuh ataupun tidak setengah penuh. Kalau setengah penuh kan 3D-nya ini terisi 5 elektron, tapi ini terisi 9 elektron, tanggung sekali teman-teman. Sedangkan yang bawahnya ini setengah penuh, tapi orbital 3D-nya ini semuanya berpasangan atau terisi penuh. Jadi itulah mengapa yang diagram orbital Cu yang kedua itu lebih stabil dibandingkan yang atas. Lalu contoh lain, yang ketiga di sini terdapat unsur Ag atau perak yang nomor atomnya itu 47 atau jumlah elektronnya itu 47. Jadi konfigurasinya itu yang kurang stabilnya itu kita bisa persingkat dengan unsur kripton, lalu konfigurasinya itu 5s2 4d9. Lalu konfigurasi yang stabilnya itu unsur kripton 5s1 4d10. Kita bisa lihat di sini orbital 4d-nya ini tanggung sekali untuk 10 elektron, dia kurang satu lagi. Sedangkan yang konfigurasi keduanya ini lebih stabil karena yang orbital s-nya itu terisi setengah penuh dan yang orbital 4d-nya ini terisi penuh 10 elektron. Lalu kita lihat contoh yang keempat, di mana di sini terdapat unsur Au atau emas, di mana nomor atomnya itu 79 atau jumlah elektronnya itu 79. Konfigurasinya itu adalah kita persingkat dengan unsur Xe atau xenon, lalu 6s2, 4f14, 5d9. Bentuk konfigurasinya itu kurang stabil. Yang stabilnya itu saat satu elektron di 6s2-nya ini berpindah ke 5d ini, sehingga 6s-nya ini menjadi satu elektron atau setengah penuh, 4f14 dan 5d-nya ini karena mendapatkan satu elektron jadinya 5d10 atau terisi penuh, dan konfigurasinya ini lebih stabil. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa subkulit D cenderung terisi setengah penuh 3d5 atau terisi penuh 3d10 agar lebih stabil. Sekian video dari saya tentang penyimpangan konfigurasi elektron, kestabilan penuh dan setengah penuh. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.